Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Murobi Lover. Sobat Muslim, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas Imam Bukhari. Penyusun kitab fenomenal Sahih Al-Bukhari ini memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardisbah. Imam yang lahir pada 13 Syawal 194 Hijriah ini sempat mengalami kebutaan di waktu kecil. Namun kebutaan itu sirna setelah ibundanya bermimpi Nabi Ibrahim alaihi salam yang berkata padanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan penglihatan anakmu karena tangisanmu dan banyaknya doa yang kau panjatkan. Dalam usia 10 tahun, Imam Bukhari telah hafal hadis. Bahkan dalam usia 11 tahun, beliau berani mengoreksi seorang ulama karena salah menyebutkan sanad hadis. Usia 16 tahun beliau mampu menghafal karya-karya Imam Ibn Al-Mubarak dan Imam Waqi, dan ketika beliau bersama ibu dan saudaranya bernama Ahmad pergi ke Makkah untuk melaksanakan haji, beliau tidak mau pulang, melainkan lebih memilih tetap tinggal demi mencari hadis. Usia 18 tahun, beliau telah menyusun putusan fatwa para sahabat, tabi'in dan pendapat-pendapat mereka. Beliau juga menyusun kitab tarikhnya di samping makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah malam hari. Pada suatu hari beliau pernah berselisih pendapat dengan ulama fiqh Marwah. Padahal beliau masih kecil, hingga beliau diejek, "Sudah berapa kitab yang kamu tulis hari ini?" "2 kitab dan aku menolak 2 hadis tersebut," jawabnya. Sontak semua orang yang hadir di majelis itu pun tertawa. Namun di antara syekh yang hadir berkata, "Jangan ditertawakan, karena suatu saat kalian yang akan ditertawakan olehnya." Imam Bukhari banyak melakukan perjalanan dalam mencari hadis ke Balkah, Marwah, Naisabur, Rai, Baghdad, Basrah, Kufah, Makkah, Madinah, Mesir, dan Syam. Di antara guru-guru beliau adalah Maki bin Ibrahim, Abdan bin Utsman, Yahya bin Yahya, Ibrahim bin Musa, Abi Ashim al-Nabil Ubaidullah bin Musa, dan masih banyak lagi. Beliau juga telah melahirkan ulama-ulama besar seperti Abu Isa al-Tirmidzi, Abu Hatim, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, dan lain-lain. Imam Muslim pernah mendatangi Imam Bukhari dan berkata, "Biarkan aku mencium kedua kakimu wahai gurunya para guru, tuannya para ulama, hadis, dokternya hadis dalam menghilangkan ilat di dalamnya." Abu Yazid pernah mengatakan, "Suatu hari aku tidur di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, lalu aku bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bersabda, 'Wahai Abu Yazid, sampai kapan kamu hanya mempelajari kitabnya Imam Al-Syafi'i, dan kenapa tidak kau pelajari juga kitabku ini? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab apa yang engkau maksud?' Beliau bersabda, 'Jami al-Sahihnya Muhammad bin Ismail al-Bukhari.' Berkenaan dengan kitab sahihnya, beliau tidak akan menulis satu hadis di dalamnya kecuali setelah mandi dan salat 2 rakaat. Dan beliau tidak memasukkan satu hadis pun dalam kitabnya kecuali hanya hadis sahih saja. Namun tidak semua hadis sahih beliau masukkan ke dalamnya karena takut akan memperpanjang pembahasan. Imam Bukhari suatu hari sedang mendikte hadis yang sangat banyak sekali kepada muridnya, dan beliau khawatir muridnya bosan. Beliau pun memberi semangat kepada muridnya dengan mengatakan, "Perbaikilah dirimu. Sungguh ahli musik pasti akan bersama ahli musik lainnya. Begitu pula dengan ahli keterampilan dan bisnis. Sedangkan kalian adalah ahli hadis yang akan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya." Ada 3 hal sifat terpuji yang dikatakan oleh Husain bin Muhammad al-Samarkandi tentang Imam Al-Bukhari. 1. Beliau itu sedikit bicaranya. 2. Tidak tamak. 3. Tidak sibuk dengan urusan manusia, karena beliau disibukkan dengan ilmu. Bahkan setiap bulannya beliau mendapat 500 dirham, namun diinfakkan semuanya. Sebelum wafat, beliau sempat sakit parah, dan ketika akan dibawa ke kota Samarkand, beliau berkata, "Aku sudah lemas,
kemudian beliau pun dibaringkan kembali dan beliau berpesan agar dikafani 3 buah baju putih bukan gamis, dan bukan sorban. Imam yang memiliki postur tubuh kurus dan sedang ini menghembuskan nafas terakhirnya pada malam Sabtu, malam Idul Fitri tahun 256 Hijriah, setelah sholat Isya dalam usia 62 tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan esok harinya setelah duhur. Ketika proses pemakamannya, angin meniup tanah makamnya, dan sontak harum wangi melebihi kasturi sampai berhari-hari tercium dari dalam makamnya sampai semua penduduk kota membincangkannya karena kagum. Abdul Wahid bin Adam berkata, "Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi bersama para sahabatnya. Beliau berhenti pada suatu tempat. Aku mengucapkan salam kepada beliau dan beliau pun menjawab salamku. Aku bertanya, 'Mengapa berhenti di sini wahai Rasulullah SAW?' Beliau menjawab, 'Aku menunggu Muhammad bin Ismail al-Bukhari.' Setelah beberapa hari maka datanglah kabar wafatnya Imam Bukhari, dan tatkala saya perhatikan waktu wafatnya beliau, ternyata tepat saat aku bertemu dengan Rasulullah." Diceritakan dari Abu Al-Fat Nasr bin Al-Hasan Al-Sakati Al-Samarkani pada tahun 464 di Samarkand terjadi paceklik. Penduduk pun meminta hujan berkali-kali, namun nihil, hujan tak kunjung turun. Akhirnya ada seorang laki-laki solih mendatangi Kadi Samarkand. "Aku memiliki suatu pandangan yang harus aku ungkapkan kepadamu." "Apa itu?" tanya sang Kadi. "Hendaknya kamu beserta para penduduk kota Samarkand pergi ke makam Imam Bukhari yang berada di Harteng. Kita minta hujan di samping makamnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hujan kepada kita. Sungguh bagus sekali pendapatmu," puji sang Kadi. Akhirnya sang Kadi dan orang-orang pun menuju ke makam sang imam dan meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping makamnya sambil menangis. Lalu tak lama kemudian, Allah pun menurunkan hujan lebat, hingga mereka tidak bisa pulang ke Samarkand dan tinggal di Harteng selama seminggu lebih, karena jarak antara Harteng dan Samarkand 3 mil. Demikianlah sekelumit kisah imam besar ahli hadis, Imam Bukhari yang hari-harinya disibukkan dengan hadis-hadis Nabi, sehingga tak heran jika Nabi Sallallahu pun merindukan sosoknya. Diuji di Baghdad, kehebatan hafalan Imam Al-Bukhari tampak ketika ulama Baghdad mendengar akan kedatangan Abu Abdillah ke kota mereka. Dengan sengaja, mereka itu mempersiapkan 100 hadits dan kemudian menukar dan merubah matan dan sanadnya. Mereka menukar matan satu sanad dengan teks hadits yang lain, dan begitu sebaliknya. Setiap orang memegangi 10 hadits yang nantinya akan dilontarkan kepada Abu Abdillah sebagai bahan ujian kekuatan hafalannya. Orang-orang pun berkumpul di dalam majlis. Orang pertama menanyakan kepada Imam Al-Bukhari 10 hadits yang ia miliki satu persatu. Setiap kali ditanya, Imam Al-Bukhari menjawab, "Sampai hadits yang ke-10, saya tahu mengenalnya." Hadits itu dengan sanad yang disebutkan. Para ulama yang hadir pun saling menoleh kepada yang lain dan berkata, "Orang ini benar-benar paham." Sementara orang yang tidak tahu tujuan digelarnya majelis itu menilai Imam Al-Bukhari sebagai orang yang hafalannya lemah. Kemudian tampillah orang kedua, melakukan hal yang sama, dan setiap kali mendengarkan satu hadits, beliau berkomentar sama, "Aku tidak mengenalnya." Selanjutnya tampil orang ketiga sampai orang terakhir dengan komentar yang sama. Setelah semua selesai menyampaikan hadits-hadisnya, Imam Al-Bukhari menoleh ke arah orang pertama seraya meluruskan, "Hadismu yang pertama mestinya demikian, yang kedua mestinya demikian, yang ketiga mestinya demikian," sampai membenarkan hadits yang ke-10. Setiap hadits beliau satukan dengan matan-matannya yang benar. Beliau melakukan hal yang sama kepada para pengujinya lainnya sampai pada orang yang terakhir. Akhirnya, orang-orang pun betul-betul mengakui akan kehebatan hafalan beliau. Rahasia Imam Bukhari dalam menghafal hadits: 1. Beliau itu sedikit bicaranya. 2. Tidak tamak. 3. Tidak sibuk dengan urusan manusia, karena beliau disibukkan dengan ilmu.
4. Selalu bersedekah. Bahkan setiap bulannya beliau mendapat 500 dirham, namun diinfakkan semuanya. 5. Beliau selalu salat 2 rakaat setiap menuliskan satu biografi ulama ketika menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir. 6. Mandi lalu salat 2 rakaat, di setiap menuliskan satu hadits dalam Sahih Bukhari. 7. Siang hari khatam Al-Quran sekali, terutama pada bulan Ramadan. 8. Khatam Al-Quran ketika salat malam. Musabah bin Said berkata, beliau ketika Ramadan, siang hari khatam Al-Quran sekali. Adapun malamnya ketika salat khatam baca Al-Quran setiap 3 malam. Diuji oleh 400-an ulama di Samarkand. Sekarang Uzbekistan, Imam Al-Bukhari pun menghadapi hal yang sama. Bahkan selama 7 hari berturut-turut 400-an ulama hadits menguji beliau dengan hadis-hadis yang sanad-sanad dan nama rijal, para perawi, yang telah dicampur adukan, menempatkan sanad perawi Syam ke dalam sanad perawi Irak, sanad dari perawi Yaman ke dalam sanad perawi Hijaz, meletakkan matan hadits bukan pada sanadnya. Lantas, mereka membacakan hadis-hadis plus sanad-sanadnya yang sudah campur aduk ini ke hadapan Imam Al-Bukhari. Dengan sigap, beliau mengoreksi semua hadits dan sanad itu dan menyatukan setiap hadits dengan sanadnya yang benar. Para ulama yang menyaksikan itu tidak mampu menjumpai satu kesalahan dalam peletakan matan maupun penempatan posisi para perawi. Khatam Al-Quran ketika salat malam. Selain mencari ilmu, Imam Al-Bukhari juga dikenal sebagai ahli ibadah. Musabah bin Said berkata, beliau ketika Ramadan, siang hari khatam Al-Quran sekali. Adapun malamnya ketika salat khatam baca Al-Quran setiap 3 malam. Selain itu, beliau selalu salat 2 rakaat setiap menuliskan satu biografi ulama ketika menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir dan mandi lalu salat 2 rakaat di setiap menuliskan satu hadits dalam Sahih Bukhari. Demikian keistimewaan Imam Al-Bukhari. Semoga kita mendapat keberkahan dari ilmu beliau dan Allah mengumpulkannya di tempat yang tinggi bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih sudah menonton. Semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kecintaan kita kepada para ulama dan aulia Allah. Dukung channel kami dengan subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.